Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kan baru ulang tahun, jadi harus semangat. Haleluya. Sudah 12 tahun. Iya, 12 tahun ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya udah. Saya selalu melihat orang-orang yang taat itu diberkati. Amin. Orang-orang yang taat selalu diberkati Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan yang melakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tidak tahu waktu kapan kita diberkati. Amen. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa anak-anak Tuhan yang dikasihinya diberkati waktu tidur Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, artinya dalam segala keadaan Tuhan sanggup membuka jalan. Ya. Tuhan sanggup memberkati kita. Amen. Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lepas daripada Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah lepas dari pokok itu sendiri. Perjalanan gereja kita bisa sampai hari ini dan mengalami banyak tuaian jiwa-jiwa. Bahkan jemaat-jemaat yang ada diberkati, teman-teman FB diberkati, itu semua karena ketaatan. Amin. Haleluya. Berarti berkat Tuhan, judul firman Tuhannya, berkat Tuhan turun akibat dari ketaatan. Ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh-contoh dalam Alkitab sudah jelas disampaikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu boleh baca sendiri dalam Alkitab bahwa banyak contoh-contoh anak-anak Tuhan ataupun nabi-nabi, bahkan raja, bahkan imam-imam, bahkan contoh-contoh itu jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka yang taat pasti diberkati. Amin. Tetapi mereka yang tidak taat tidak diberkati. Bahkan kutuk turun Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang harus terus kita pahami, sehingga bukan kutuk yang turun tetapi berkat. Amen. Sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kejadian 26 ayat 12 ada yang bernama Ishak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Ishak ini begitu luar biasa, bahkan kelahirannya juga ajaib Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia begitu dinanti-nantikan lama sekali. Kelahirannya bahkan sampai orang tuanya, yaitu siapa? Abraham. Dia sampai tua Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan mamanya juga sampai dia sudah mati haid, artinya sudah tidak datang bulan lagi. Kalau ilmu kedokteran berkata tidak akan bisa mengandung. Tetapi kelahirannya dahsyat dan luar biasa. Amen. Artinya ada rencana Tuhan di dalam hidupnya yang besar. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran Bapak Ibu adalah dahsyat dan luar biasa. Amen. Apa yang kita bisa lihat dari Ishak ini dalam Kejadian 26 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Amen. Sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Ishak adalah seorang yang taat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dikatakan waktu dia menabur di tanah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menghasilkan 100 kali lipat. Ada kata kunci di sini, yaitu sebab ia diberkati Tuhan. Seseorang menabur itu dipengaruhi perkenanan Tuhan, dipengaruhi oleh berkat Tuhan. Sebab menabur yang natural, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal yang harus kita pikirkan. Bahkan ada hama, ada perusak, ada yang menggerogoti. Tetapi ini dikatakan bahwa dia menuai ataupun mendapat hasil 100 kali lipat. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan rindu apa yang kita kerjakan, apa yang kita bisniskan, apa yang kita doakan berhasil 100 kali lipat. Amin. Haleluya. Dan inilah sebenarnya yang harus kita pahami. Jangan pernah alergi berbicara tentang berkat. Sebab apa yang kita perkatakan dari mulut itu menjadi nyata kalau kita perkatakan dengan
iman yang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi berbicara tentang ketaatan ini yang penting. Tetapi tidak semudah berkata di dalam melakukan. Artinya berkata taat-taat itu gampang, tetapi melakukannya perlu atau butuh perjuangan. Artinya melawan darah dan daging kita. Karena apa? Karena itu tentang perasaan. Bagaimana kita taat beribadah melihat orang-orang yang kurang senang ataupun yang kita senangi. Bagaimana kita belajar taat dalam keadaan situasi sulit. Di sini perlu perasaan yang ditekan, ego yang ditekan. Bagaimana kita beribadah taat dari awal sampai selesai. Padahal kita sudah capek, lelah, ibadahnya lama. Ini ada ego yang harus ditekan ke bawah. Haleluya. Rendahkan egomu, turunkan ego kita, ikuti sampai selesai. Amin. Sehingga berkat Tuhan tuh turun. Mungkin kita berkata, ini mak bertele-tele, ini mak lama. Ini satu juga ego yang lebih tinggi daripada kerendahan hati. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan ketaatan dalam perkara sulit. Ini yang harus kita pelajari terus. Bagaimana caranya? Sulit ya. Situasi ini sulit. Tidak mendukung. Tetapi Tuhan minta ketaatan. Ini perjuangan batin yang sangat luar biasa. Tetapi siapa yang menang? Apa yang menang? Roh atau daging? Ini juga mempengaruhi apa yang kita lakukan diberkati. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab begini. Kenapa kita harus berjuang untuk taat ini? Kenapa kita harus berjuang? Harus menurunkan ego. Harus bergumul terus. Kenapa? Kenapa terus belajar? Kenapa susah-susah kita untuk taat? Karena begini Bapak Ibu, ada taat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada taat ataupun ketaatan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang menjadi persyaratan apa yang kita doakan hari ini. Artinya ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Amen. Tetapi Tuhan mau lihat ketaatan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur 18 juga ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian, terhadap orang yang setia, ya dikatakan terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Perhatikan ini, perhatikan. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pengakuan daripada seorang pemazmur. Dia melihat ataupun dia merenungkan bagaimana Tuhan itu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Ataupun dia melihat ada orang yang bengkok hatinya, bercabang hatinya, yang tidak setia, yang tidak taat, yang tidak mau tunduk kepada otoritas, yang selalu memunculkan ego yang kuat. Dia lihat bahwa segala doa-doanya tidak maksimal dijawab. Artinya tidak ada berkat di dalamnya. Sebab dikatakan tetapi terhadap orang yang bengkok. Yang bengkok ini biasanya yang selalu ngelawan ya. Yang selalu ngelawan, ya kan, yang selalu ya bertolak belakang selalu ya. Dikatakan engkau berlaku belit. Ada proses yang lebih lama bagi orang-orang yang tidak taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu ingatkan, kita ada di bumi ini tidak lama. Ya. Jadi mari kita lurus aja berjalan, taat aja, tunduk aja, ikutin aja, turunkan ego, itu yang penting. Maka saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amen. Bukan bagi generasi kita, tetapi generasi-generasi berikutnya. Amen. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ishak ini salah satu tokoh yang begitu luar biasa, mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Akibat apa? Akibat ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terlalu takut kepada manusia, terlalu sungkan kepada manusia. Akhirnya kita melalaikan kewajiban kita kepada Tuhan. Haleluya. Ini yang saya terus harus perangi dalam jemaat-jemaat Tuhan. Jangan terlalu tinggi urusan kekeluargaan daripada Tuhan. Amin. Alasannya, oh tulang datang, opung datang, cim datang, kong datang. Sehingga gak enak ninggalin, ini yang salah. Suruh mereka ada di rumah dulu, tunggu kita beribadah. Atau bawa mereka beribadah, itu yang jelas. Jadi bukan penghalang. Kenapa gak ibadah? Aduh Pak Gem repot, ada datang ini. Oke, Bapak Ibu lihat Marta dan Maria. Siapa yang dikatakan Tuhan yang baik? Yang duduk di kaki Tuhan, yaitu Maria. Tetapi Marta yang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saya mau katakan, Tuhan katakan, ngapain kamu capek-capekin diri, iya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi tidak mendukung, tidak apa-apa. Yang penting taat aja. Itu yang mendatangkan berkat. Karena itu pernah terjadi kelaparan yang sangat hebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tanah Israel pada saat itu. Dan orang-orang pergi ke Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu akibat ketidaktaatan. Tetapi waktu ada pukulan terjadi, ada masalah persoalan terjadi. Mulai belajar taat, telat Bapak Ibu, telat. Karena kita sudah capek dulu, sudah menderita dulu. Jadi pagi ini saya mau katakan, kalau mau berhasil, kalau apa yang kau kerjakan itu Tuhan buat pelipat gandaan seperti Ishak 100 kali lipat ganda, mari taatlah selalu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu terjadi kelaparan, orang sibuk. Ya, orang pergi ke sana, ke sini, ke situ. Penting mereka menyebar untuk mencari berkat. Tetapi Tuhan katakan kepada Isa, tidak usah kemana-mana. Kamu di situ saja. Karena tempat di mana kamu berdiri, disitulah berkat Tuhan. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu, apa yang kau kerjakan hari ini, kerjakan dengan setia. Di situ ada berkat Tuhan. Bisnis yang kau bisniskan hari ini, bila itu bisnis yang benar-benar bisnis yang di dalamnya ada kuasa Tuhan bekerja, engkau libatkan, disitulah berkatnya. Keluarga yang kau diami hari ini, berlakulah setia di situ. Maka engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Engkau setia, taat, lakukan apa yang kau lakukan hari ini. Saya percaya berkat Tuhan ada di situ. Tidak usah kau capek-capek ke sana kemari, ke sana kemari. Ya, Tuhan berkata kepada Ishak, Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal di situ sebab aku sudah persiapkan yang terbaik. Sebab apa Bapak Ibu, dikatakan dalam Yesaya 55, dikatakan sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Orang-orang pergi mencari sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia merancangkan sesuatu dalam hidupnya. Tetapi Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah perkataan daripada Tuhan kepada Yeremia pada saat itu. Dan bagi kita hari ini, Tuhan sudah merancang yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kita harus taat mengerjakannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Alkitab mencatat bahwa ayahnya Ishak atau Abraham juga pernah tinggal di Gerar. Dan menggali sumur-sumur di sana Bapak Ibu. Tetapi sudah ditutup oleh orang Filistin. Menggali sumur itu Bapak itu tidak gampang. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak itu luar biasa. Dia gali dan dia dapat. Dan itu yang menjadi awal daripada berkat-berkat Tuhan turun atasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi berkat bagi orang yang taat kepada Tuhan. Dalam Kejadian 26 ayat 13 dikatakan Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
Hari ini kami di tempat ini berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu turun bagi kita semua. Amin. Amin. Dikatakan menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi jangan alergi berkata kaya. Amin. Amin. Ada orang berkata jangan jangan selalu bilang kaya, jangan selalu bilang berkati. Terus apa yang kita berkatakan? Sebab di mulut ini mencipta. Haleluya. Mari Bapak Ibu, daripada kita bicara kutuk, kejelekan, lebih baik perkatakan hal-hal yang memberkati. Saya percaya waktu kita taat, melakukan firman, menurunkan ego, taruh di bawah, taruh roh kita di atas. Saya percaya apa yang dialami Abraham dan Ishak itu menjadi bagian Bapak Ibu dan saya. Diam di negeri, nikmati kebaikan Tuhan dan bersukacitalah di dalamnya. Amen. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang menjadi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, mengawali pagi yang indah, mengawali hari kerja di awal. Saya percaya berbicaralah hari ini berhasil. Dan diberkati. Sembuh. Amen. Maka akan terjadi. Betul. Puji Tuhan Bapak Ibu. Amen. Kita akan umumkan bahwa untuk besok pagi doa saat teduh kita lakukan seperti hari ini jam 4.40 Bapak Ibu ya, ada di FB dan juga ada di YouTube ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian.